Kalau sampai ke karakter bisa jadi marah-marah Iya. gitu ya. Bisa sampai segitu ya? Bisa. Itu kalau kita udah dikuasain sama energinya dia. Nah, ada beberapa pesan juga dari mereka. Entah itu dari yang bunuh diri atau dari yang kecelakaan. Intinya sih, kita manusia yang masih hidup, selagi masih ada umur, jangan lupa ibadah. Mereka aja kayak gitu ngomongnya. Gitu. Ditanya lah, kenapa gitu? Lu aja matinya nggak wajar kan? Kalau kata mereka, bahasanya mereka, dosa itu bisa digugurin secara perlahan sama ibadah yang kita lakuin. Jadi biar seimbang lah, minimal lu kalau banyak dosa lu juga banyakin sholat gitu. Jangan sampai dosa numpuk, sholatnya enggak. Iya. Kata mereka gitu. Bahkan dari mereka banyak yang pengen balik lagi hidup supaya bisa ngejalanin itu. Dia bilang sama dukunnya buat nyerang ke rumah melalui Banaspati. Banaspati? Iya. Banaspati itu kayak api Bola itu api, ya? Oke. iya. Nah itu setiap hari dikasih ke rumah. Nah dari situ kita mulai tuh kayak doa-doa sekeluarga gitu biar nggak terjadi apa-apa lah gitu di rumah. Nah dari situ masih tetap ada gangguan ke keluarga, digangguin depan rumah sampai ada kuntilanak nongol di kaca. Halo, assalamualaikum brother. Ketemu lagi di channel Jajah Malam. Seperti biasa, malam ini kita kedatangan seorang tamu yang ingin membagikan kisah hidupnya untuk kita semua. Jadi bisa dibilang ini adalah kisah perjalanan seorang perempuan di mana dia mengawali kisah dan ceritanya sebagai orang indigo, dan dia akan menceritakan apa aja sih realitanya yang dia hadapi dan berawal dari mana sehingga dia bisa menjadi seperti ini. Ini adalah sebuah cerita menarik yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan buat kita semua apa itu yang disebut indigo. Paling nggak dari perspektif Mbak yang hadir malam ini. Ya, langsung aja kita sambut dengan Mbak Dika. Mbak Dika, apa kabar Mbak? Baik. Sehat. Iya. Ngomong-ngomong rumahnya kayaknya nggak jauh dari sini nih. Nggak jauh. Jagakarsa ya? Iya. Setengah jam mau nyampe ya? Nggak nyampe lah. Lumayan deket. Lumayan deket. Mbak, ini kalau boleh tahu, Mbak ini sudah dari umur berapa sih pernah merasakan ini awalnya? Awal mula benar-benar ada pengalaman itu umur 2 tahun. Wah, dari 2 tahun? 2 tahun. Oke brother, dari 2 tahun cuy. Gila. Oke deh, gue gak mau interupsi lagi, gue gak mau ngerecokin lagi, kita langsung dengar kisah selengkapnya dari Mbak yang cantik ini. Lanjut Mbak. Okay. Awal mulanya tuh dari Om, dia suka berguru. Tujuannya karena dia mau bisa. Bisa untuk apa nih? Mau inilah, dia penasaran sama tentang indigo itu apa. Apa yang bisa dilakuin sama anak indigo. Hal supranatural lah ya, ini, dia tertarik ya? Tertarik banget. Okay. Sampai dia tuh berguru jauh lah, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dia udah habisin semua. Niat ya? Niat. Oke. Okay. Nah, terus jadi karena dia belum dapat momennya nih buat di hal itu. Dulu sempat ada kejadian. Jadi awal mulanya di rumah, dulu tuh nyokap punya rumah di daerah Cibinong. Dan itu tempatnya emang masih kayak
hutan, terus juga masih jauh lah dari jangkauan manusia juga. Terus di situ cuma ada 3 rumah. Yang pertama rumah nyokap, yang satu tetangga. Mungkin kalau sekarang cuma beda 2 rumah. Nah, yang satu lagi agak ke belakang jauh. Sisanya masih hutan dan ada makam 2 di rumah belakang. Makam? Iya. Makam siapa itu? Makam ibu sama anak. Gak tahu makam siapa. Oh, oke. Gak ada apa sih? Gak ada nisannya. Gak ada. Udah lama sekali ya? Lama banget gitu. Nah terus sampai ada kejadian, tetangga yang di belakang bilang ke nyokap, dia bilang, "Teh pernah ada kehilangan gak?" Gitu. Uang atau apa mungkin gitu. "Enggak sih," katanya. Nah dia tanya sama nyokap, "Emang kenapa? Ada kejadian apa?" gitu kan. "Enggak kok, saya suka kehilangan," gitu. Logikanya kalaupun maling tuh belum ada yang sampai berani ke daerah situ, karena daerah situ emang terkenal lah angker. Banyak kejadian juga, banyak yang lihat gitu kan. Jadi kalau dibilang maling tuh kayaknya masih agak jauh lah. agak nggak mungkin gitu. Nah terus sampai akhirnya ngalamin sendiri. Di rumah tuh kayak ada kehilangan uang gitu. Mulai curiga tuh, kok ada kejadian kayak gini. Nah om yang tadi nih yang berguru, dia konsultasi sama si gurunya, salah satu itu yang di Bandung. Nah dia cerita, dia tanyain kenapa kok kayak gini. Pas dilihat lokasinya ke rumah, datang, dia kasih tahu, "Di rumah lo itu, sorry, ada yang miara tuyul. Jadi suka di kawasan jalan-jalan." situ? Iya. Oke. Nah sampai akhirnya nggak percaya kan om juga. Terus nyokap juga dulu tuh masih nggak percaya hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya ngalamin sendiri. Dan pas ada gurunya itu, kebetulan lagi belum pada tidur lah. Itu tengah malam sekitar jam 1 jam 2. Lagi ngumpul di ruang tengah. Bau tuyul itu kan khas ya. Gimana? Ada baunya. Oh ya? Iya. Baunya gimana ya? Kayak dibilang apa ya? Mungkin bau-bau entah sperma atau apalah itu. Oh gitu? Iya, ada baunya dia sendiri, khas gitu. Ada baunya. Si guru om ini tuh keluar, ngecek kondisinya di luar kayak gimana. Dan kebetulan si tuyulnya tuh lagi kayak ada di sekitaran rumah. Sampai akhirnya ditangkap si tuyulnya, sengaja nih, biar tahu siapa pemiliknya. Dengan cara gimana ya? Pakai itu juga, dia pakai ada bacaannya. Gitu. Ditangkap, dimasukin ke botol. Jangan dilepas dulu. Kita harus tahu siapa pemiliknya, gitu. Supaya dinasehatin juga lah, jangan sampai kayak gitu lagi, merugikan banyak orang, terus ke diri sendiri juga dosa kan. Iya. Nah udah gitu ditaruh di rumah 1 malam. Nah yang punyanya itu nyariin. Kebesokannya dia kayak gimana sih, kayak muter-muter nyari tuh, kayak nyari ada yang hilang gitu ya. Kayak nyari anaknya sendiri gitu. Padahal ditanya nyari apa, enggak gitu, enggak tapi kayak dia tuh mantau dari jauh ke rumah gitu, karena tahu tuyulnya di situ. Oh dia ngerasa ada di situ. Iya, ngerasa tuh dia. Udah gitu, udah tuh kita pura-pura nggak tahu. Sampai akhirnya dia tahu tuyulnya di rumah. Dia bilang sama dukunnya buat nyerang ke rumah melalui Banaspati. Banaspati? Iya. Banaspati itu kayak api bola itu api. ya? Iya. Nah itu setiap hari dikasih ke rumah. Nah dari situ kita mulai tuh kayak doa-doa sekeluarga gitu, biar nggak terjadi apa-apa lah gitu di rumah. Nah dari situ masih tetap ada gangguan ke keluarga, digangguin depan rumah, sampai ada kuntilanak nongol di kaca. Gangguannya kayak gitu? Iya. Jadi nyokap tuh lagi tahajud, salat malam di ruang tengah. Itu kan gelap lampu posisinya di dalamnya. Itu ada kuntilanak sampai kayak gini nongol di kaca, ngeliatin mama sholat. Dikirimin, mau ngeganggu, cuman posisinya nyokap lagi sholat gitu. Nah yang ngeliat bukan nyokap doang gitu, aku juga lihat. Oh lu ngeliat juga? Lihat. Kayak gimana tuh kuntilanaknya? Jadi ini jam 2 malam, waktu itu bangun tidur, ambil minum, si gelasnya ditaruh di meja makan, meja makannya ngadep ke depan. Nah dari situ ngelihat kok ada orang nongol di kaca gini gitu. Pasti lihat tuh kuntilanak gitu, soalnya negesin sampai ngedeket gitu kan. Jadi perawakannya sih kuntilanak itu kayak tinggi gede gitu, tinggi gede, rambutnya kayak berantakan banget, gimbal gitu ya. Iya, tapi buat jelas mukanya nggak kelihatan karena gelap banget.
Tapi namanya masih kecil dulu kan, kayak udahlah biarin, paling ngerang iseng gitu, paling apa, udah tinggal. Besoknya mama cerita yang sama, terus aku bilang, Mika juga lihat itu yang di kaca kan gini jam 1 apa jam 2 malam. Nah mama iya itu, makanya mama diem sholat sambil zikir lah, takutnya kiriman dari orang situ. Nah udah tuh, itu pengalaman yang pertama tuh, yang visualnya jelas. Nah yang kedua lagi, jadi ada temennya bokap datang ke rumah. Dia cerita juga nih, ceritanya mau menyembuhin dirinya sendiri juga, karena dia kena guna-guna. Bilangnya sih karena mantan pacarnya atau mantan suaminya gitu kan. Nah dibawa ke rumah pas ada gurunya om juga, itu malah makin jadi. Jadi karena tahu dia mau berobat, mau diobatin, jadi malah lebih dipus lagi gitu. Oh gitu. Iya. Sampai akhirnya kejadian lebih parah tuh, lebih hektik lagi daripada itu. Dia suka kesurupan setiap hari, itu pasti aja. Entah lagi diem siang-siang atau lagi ngapain gitu, pasti tiba-tiba berubah jadi sosok lain. Nah ditambah sama yang ini, yang miara tuyul itu, dia juga ngirimin terus ke rumah. Cuman karena ada gurunya mama di situ, ada gurunya om, dibentengin rumah. Bentukannya tuh ada 2 macan. Macan putih sama macan yang hitam. Itu buat jaga depan rumah. Sama ada satu yang buat ngitarin sekitar. Itu kayak mungkin nyebutnya putri lah. Putri pakai kereta kencananya. Dan itu suka ngelilingin rumah setiap di atas jam 12 malam. Gitu. Buat ngejagain. Sampai sekarang masih ada dia. Nah terus hari berikutnya tuh makin parah lagi si yang miara tuyul ini ngiriminnya. Nah imbasnya tuh ke aku sendiri. Waktu itu kebongkarnya tuh gara-gara aku suka duduk depan rumah. Dulu kan rambut panjang tuh, suka kayak gini mainin rambut. Tapi tiba-tiba udah kayak bukan aku yang kayak gini gitu. Jadi beda orang. Iya. Karena jadi temperamen. Terus juga suka ngamuk-ngamuk. Suka gimana ya, di luar kendali lah. Nah nyokap tuh aneh, kok gini sih gitu. Kenapa di jam-jam tertentu tuh aneh. Nah om ini nanya nih ke gurunya. Gurunya kebetulan udah pulang. Nah ditanya, kok si Dika kayak gini? Pas dilihat, iya itu kena imbasnya. Imbas dari kiriman si yang miara tuyul. Jadi dia tuh kayak ngirimin kayak sosok kuntilanak. Kayak si yang punya tuyul ini pengen, lu udah ngambil tuyul gua ambil anak lu. Gitu. Nah terus, jadi itu rutin kejadian itu. Setiap sebelum maghrib sekitar jam 5:30 sampai jam 5 subuh. Kejadiannya kayak gitu, pasti udah beda orang. Sampai nyokap tuh kesel, stres juga kan, karena setiap hari kok kayak gini. Gitu, dia bilang, dia sampai berdoa, ya Allah kalau misalkan emang anak saya harus kayak gini, biar pindahin sakitnya ke saya gitu. Jangan sampai anak saya ngalamin kayak gini. Doanya gitu? Iya. Karena kasihan umur 2 tahun udah dikasih apa ya, pengalamannya kayak gini gitu. Udah di luar nalar kan. Dijahatin orang lah ya. Iya. Nah terus visual terakhir yang diinget pas di momen itu, nyokap tuh suka baca Yasin. Dia baca Yasin, baca doa selalu tiap hari gitu. Sampai dia baca 41 kali balikan Yasin itu selama 7 hari berturut-turut, dibantu sama om juga, sama gurunya juga kan. Itu gak lama dari situ balik. Cuman ada part-part dari pas aku ngilang di bawah mereka, itu yang masih diingat sampai sekarang. Jadi salah satunya gini, waktu itu jam 12 siang. Mungkin habis zuhur lah. Itu lagi posisinya nyantai di tengah rumah, lagi mau tidur siang gitu kan. Pintu kebuka, ada 2 pocong tinggi gede gitu. Oh ya? Iya. Pocong? Okay. Jelas itu. Nah, gak lamanya dia berubah bentuk jadi kayak Teletubbies gitu. Karena dulu aku suka Teletubbies. Oh, pocong ini menyerupai apa yang disukai anak kecil. Betul. Oke. Buat ngajak main. Iya. Nah, awalnya mama bilang kalau diajak jangan ikut. Gitu. Karena mama waktu itu belum bisa lihat. Tapi karena berubah jadi Teletubbies, mungkin aku keajak,
Nah dari situ udah beda, jadi kayak dimensi lain. Dibawa kayak ke suatu tempat kayak di rawa gitu mungkin ya. Ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi, terus akarnya panjang, sampai bawahnya tuh kayak apa ya? Kayak sungai tapi warna hitam, gelap. Disuruh masuk ke situ. Itu berulang kali disuruh, tapi nggak mau gitu kan, nggak mau. Pas udah gitu, sadarnya tuh subuh, mama habis baca Yasin juga, terus bangun dari tidur, terus aku langsung nyamperin mama, aku bilang, Ma Dika pulang. Habis itu masih itu tetap si yang ngirimin, tetap dia masih kekeh lah. Masih terus. Okay. Dia pengennya si tuyulnya balik. Oh, dia cuma pengen gitu ya, balikin tuyul gua gitu. Balikin. Sama yang ini, yang temannya bokap, juga masih di situ kan, dengan kondisi yang sama. Masih tetap kesurupan, dia masih nggak suka ngamuk-ngamuk juga. Bisa gitu dibilang kan. Dia kalah kuat ya? Kalah. Oke. Okay. Dia juga berguru posisinya waktu itu. Mungkin ada yang nggak suka atau gimana. Jadi kayak udahlah, dia drop banget, pokoknya nggak bisa dikendaliin. Dia pun nggak bisa ngendaliin dirinya sendiri. Nah terus habis dari situ sadar kan aku tuh dikunci gitu ibaratnya, biar nggak bisa masuk lagi nih si kuntinya. Tapi setelah dikunci itu justru lebih serem lagi dilihatnya sama keluarga. Lebih serem lagi? Lebih serem lagi. Gimana tuh? Udah nggak kesurupan nih posisinya. Tapi lebih ke visual, dia nunjukin apa yang pernah masuk ke badan aku tuh. Dia ada visualnya nunjukin. Apa itu? Waktu itu siang-siang, dia karena udah nggak bisa ngebawa lagi kan, ngajak lagi. Aku diajak, kayak diajak main lah, dituntun ke kamar mandi. Dia suka ngajak ngobrol gitu, ngajak main. Kadang disisirin di kamar mandi sama dia. Gitu? Iya. Terus nyokap nanya, ngapain sih di kamar mandi terus gitu? Nanti ada setan loh gitu kan. Nah aku bilang gini, enggak, makan ada tante. Ada tante kan gitu, ada yang jagain. Tante siapa? Orang nggak ada siapa-siapa di sini sendirian gitu kan. Ini ada tante yang rambut panjang, terus nyisirin Dika gitu. Terus katanya bilang gini, katanya Dika cantik, rambutnya panjang. Terus tante mau ngajak main terus gitu. Nah gitu, udah tuh sama mama nggak boleh lagi, pokoknya kamar mandi dikunci. Karena kan dulu waktu kecil tinggi kan kunciannya, nggak bisa lagi masuk kamar mandi. Tapi justru gangguannya di luar terus, kayak di depan rumah. Terus bahkan kalau tidur tuh ada aja gitu yang ngajak main. Pernah waktu itu sampai, ini udah mulai gede kan, sekitar umur 5 atau 7 tahunan lah. Tidurnya di kamar nyokap, karena takut kabur kemana-mana lagi. Soalnya aku tuh suka lagi tidur suka diajak main, jadi kayak tidur sambil jalan lah gitu. Nah itu pernah tuh waktu itu lagi tidur di kamar nyokap, terus tiba-tiba kebangun, keluar, bisa ngebuka kunci sendiri. Nah di depan tuh udah nungguin. Apa tuh? Si kuntilanak itu. Oh ya? Iya. Masih yang dulu itu? Masih. Oh, oke. Dia masih nungguin. Jadi kan depan rumah ada teras gitu kan, ada tempat dudukannya. Dia nungguin di situ, kakinya ayun-ayun gitu, ngajak main. Nah untungnya ketahuan sama nyokap kalau aku keluar. Oh gitu. Kalau enggak udah nggak tahu kemana. Iya, dibawa ya bisa ya. Iya. Dan itu sorry, yang tadi yang orang rasa tuyul diambil itu gimana akhirnya itu? Itu tetap, itu sampai bahkan aku SD SMP lah, itu masih kayak begitu ke nyokap. Oh gitu. Kayak, dan itu sama yang temannya bokap itu tetap nggak dibalikin? Tetap nggak. Oke. Karena buat pelajaran lah. Kalau dibalikin takutnya dia ngulang lagi. Dan terus si tuyulnya tuh nasibnya bakar udah. Oh dibakar. Nggak dibalikin. Oh ibaratnya dibunuh lah ya. Iya. Ibaratnya jahat ya. Iya. Nah, nggak bisa juga kan kita kalau misalkan ketergantungan sama yang kayak gitu. Takutnya imbasnya juga ke diri sendiri, ke orang lain pun begitu. Betul. Jadi sama keluarga tuh emang sengaja nggak dikembaliin. Bukan karena kita jahat, kita mau ngelindungin dia gitu. Gitu. Oke. Terus lanjut. Terus dari situ setelah kejadian si kuntilanak depan rumah tuh ya, itu tuh berlanjut sampai udah gede lah, sampai SD SMP tuh masih tetap ngalamin hal kejadian kayak gitu. Dengan masih tinggal si kunti itu juga? Masih. Oke.
Setia banget ya. Setia banget. Mungkin karena dulu kan niatnya kan si yang punya tuyul ini miara ngasih ke rumah tuh biar kita digangguin. Tapi karena aku sama si Kuntinya mungkin karena udah gimana ya? Sering ketemu malah dekat kali ya. Itu kan jadi dekat ya. Si Kuntinya juga jadi malah berubah haluan. Tadinya buat ngisengin, justru malah dia jadi tertarik gitu sama aku. Mau main terus gitu ya. Iya, jadi ngajak main terus itu sampai dewasa. Dulu pernah kerekam gak sengaja. Waktu SD di kelas 6. Kan masih zaman-zaman Sonya Erickson tuh. Yang kecil. Dulu sempat iseng-iseng gitu sama temen. Rekam-rekam yuk, kali ada setan gitu kan. Direkam-rekam ke depan rumah, iya ada posisinya dia lagi. Kena kerekam? Kerekam waktu itu. Di mana ya? Ini samping rumah nih. Ini kan kayak lorong gitu. Depan rumah, di situnya pas tikungan belok buat arah depan itu, berdiri di situ jam 1 malam. Sampai kayak segede itu dia masih di situ. Masih ada terus? Masih ada. Bahkan si tuyul udah nggak ada, si orang itu pun mungkin udah capek ya. Udah capek mungkin. Tapi udah ngikhlasin kali dia. Iya. Udah nggak lagi sih dia tapi. Iya. Tapi si Kunti itu tetap masih di depan rumah. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi dia nggak pernah ngasih gangguan apapun atau gimana? Kalau sekarang sih lebih kayak gini. Jadi rumah itu kan yang pertama tuh, yang rumah utama udah dijual. Kita pakai rumah yang sebelah. Ada tuh di belakangnya yang bekas kuburan tadi. Itu kita diriin rumah. Nah di rumah itu banyak banget tetangga yang lihat kalau setiap malam nih ada aja cewek yang keluar masuk baju merah tuh dia. Kuntilanak merah? Iya. Oke. Jadi suka keluar masuk rumah. Dia nyarangnya di pohon jambu depan rumah. Terus sampai kata tetangga nih, gue kalau rumah lu nggak ada orang atau gelap aja depannya, gue nggak berani lewat situ. Sampai dikata begitu. Emang udah jadi tempat angker menurut warga ya? Iya. Sampai kita tuh yang tinggal di situ bahkan kayak apa sih kok gini banget gitu ya? Nanya lagi ke tetangga, emang bener apa kayak begini gitu kan? Iya emang banyak yang lihat gitu. Si cewek itu udah jadi rahasia umum ya di situ ya. Umum sampai sekarang. Sampai yang apa namanya? Si Putri tadi tuh yang kereta kencana. Sampai sekarang tuh tetangga bahkan tadi temen juga masih tetap ngedenger. Bahkan dia nggak tahu apa-apa kan tadi. Dia juga pernah ngerasain. Oh dia lewat tuh masih kerincing gitu. Bunyi kerincing gitu. Khas yang apa sih? Kayak kita naik ke kereta kencana kuda gitu kan. Iya. Nah itu bunyi kayak gitu. Sampai sekarang. Terus tetangga juga masih tetap lah ngerasain. Nah bahkan dulu rumah yang belakang nih yang udah dijadiin rumah kedua gitu kan. Pernah disewain ke orang. Si orang yang nyewa itu juga ngerasain yang sama. Gangguan-gangguan itu tuh banyak banget. Termasuk dari yang si Kunti tadi. Terus juga dari yang bunyi kereta kuda. Terus juga dari awangan macan itu. Sampai dia tuh nggak pernah berani tidur di kamar. Sampai segitunya? Iya, padahal di situ rame. Dia ngontrak 7 orang. 7 orang, kamar juga banyak di situ kan. Mereka nggak ada yang berani tidur di kamar gitu, meskipun sekamar nih berdua atau bertiga, ini nggak berani. Jadi tidurnya semua di ruang tengah, ngemper gitu. Rame-rame. Akhirnya betah tetap? Nggak. Pindah? Pindah. Sudah gue duga. Iya lu siapa yang mau gitu gila? Iya. Kelanjutannya tuh akhirnya gimana tuh? Sampai sekarang sih emang sengaja nggak pernah dipindahin atau diusir lah si makhluk-makhluk tadi dari rumah tuh. Karena pertama kan buat keamanan. Karena sering kita tinggal juga kan keluar kota gitu. Balik juga kan lama. Jadi justru dengan adanya mereka cenderung lebih aman. Lebih aman. Oke. Seru. Simbiosis mutualisme. Iya. Terus juga si perempuan tadi tuh. Isengnya juga masih lah sampai sekarang. Belum lama ini kita pulang nih ke Cibinong, ke rumah itu. Dia tuh nggak suka rumah itu berisik. Kita lagi main gitar-gitaran gitu, lagi nongkrong lah depan rumah. Disambit pakai apa sih namanya? Bukan biji. Jambu biji. Oh iya. Jambu biji disambit ke pintu sama dia. Sambit ke pintu? Disambit. Terus kita kan keluar tuh. Pengen
cari tahu nih siapa yang Apaan sih? lempar Ya. gitu. Iseng banget gitu, udah tengah malam. Nah pas kita mau keluar udah mau buka pintu, ada suara orang lari. Nah gini logikanya, kalau misalkan itu manusia, dia nggak akan bisa lari secepat itu. Maksudnya kayak buka pintu pasti langsung kelihatan. Dia lari kemana kelihatan. Jadi jalannya itu kayak cuman satu jalanan aja, nggak ada jalan lain lagi. Di sini kebun, di sini rumah warga. Nah arah jalannya tuh dia arah ke kiri. Yang arah ke kiri tuh kalau nemu jalan persimpangan gitu agak jauh. Logikanya kalau ke depan rumah pasti langsung kelihatan. Iya, nggak mungkin secepat itulah ya kan. Iya. Masih kelihatan lari ya dia kan kita. Iya. Nah terus keluar sama temen-temen ngecek ada siapa gitu, kenapa iseng banget. Itu nggak ada siapa-siapa beneran. Oke. Jadi semenjak kejadian yang pertama tuh, yang case tuyul sama temennya bokap yang diguna-guna, itu semenjak itu rumah tuh kan jadi magnet buat makhluk sekitar. Entah itu dia nanti mau ngobrol atau mau sekedar nyapa kayak gitu, atau sekedar curhat, minta tolong bahkan ada. Oh ya? Iya. Sampai segitunya? Segitunya. Sampai dulu waktu pas abis kejadian itu nih udah case close lah. Dari yang dua itu kita kan kayak udahlah jalanin kayak biasa lagi. Nah itu satu-satu tuh datang. Apa tuh? Kayak ada waktu itu sempat ngeliat, ini satu sosok jelas banget. Ceritanya sama setengah malam juga, sekitar 1:30. Yang lain udah pada tidur, aku nonton TV sendiri. Jadi kayak di samping rumah kacanya nggak ditutup hordeng, jadi biarin los keluar gitu kan. Nah itu tuh ada yang lewat-lewat. Pikiran aku tuh paling om gitu mau masuk rumah, biasanya kan kayak numpang masak mie atau apa gitu kan. Nah diperhatiin, kok cuman ini doang, lewat doang, nggak ngetok nggak apa gitu kan. Akhirnya aku bilang lah, om kalau masuk aja, nggak dikunci gitu kan. Ditungguin, kok nggak masuk. Terus juga jalannya nggak masuk akal gitu, dari samping ke depan, ntar ada lagi dari samping, padahal nggak ada akses dari depan ke belakang muter gitu, nggak ada, langsung ke rumah orang. Nah terus itu terus-terusan deh sekitar setengah jam dia jalan. Penasaran kok gini gitu, kok lain gitu ya, apa maling? Tapi kalau maling kan biasanya nyongkel pintu lah apa gitu, ini enggak, kayak cuma jalan lewat, jalan lagi, ngintip lah di kaca. Itu kepala buntung di depan jalan. Kepala buntung? Iya. Terbang gitu? Jalan dia, kepalanya ditenteng gini. Oh, orang dengan kepalanya ditenteng? Iya. Dia nenteng kepala sendiri. Segini nih jalannya. Pas lihat itu depan mata banget itu dia lagi jalan. Bilang ke mama ada kepala buntung di depan jalan. Mama, udah makanya tidur kata dia. Nah pas ngadu ke mama tuh, mama masih belum tidur kan, berhenti tuh jalannya. Aku bilang ke mama, tungguin, ntar ada kepala buntung lewat lagi gitu. Kata mama, udah biarin aja, udah tidur gitu. Kan penasaran ya, namanya dulu masih kecil, ditungguin aja terus sampai mama tidur lagi, ada lagi. Wah nggak beres ini mah. Disuruh masuk nggak mau masuk, dia bukan orang. Yaudah akhirnya sampai jam 2 malam dah tuh baru selesai. Dia udah nggak jalan-jalan lagi depan rumah. Oh gitu. Gile, kepala buntung ya. Kepala buntung. Jadi tadi yang tentang si kepala buntung ini nih bang, itu tuh ada ceritanya. Jadi pas sebelum banyak rumah, itu masih bener-bener kayak cuman 1 atau 2 rumah sih di situ. Dia tuh ada yang jualan, entah bakso atau bubur lah ya, pakai gerobak gitu. Dia suka muter lah. Nah tapi buat dari akses rumah gue nih, jalan dia kesini nih,
itu buntu ujungnya. Otomatis dia masih muter balik. Tapi waktu itu ada kejadian, ceritanya dia biasa lah jualan biasa, emang ke arah situ. Nah terus beberapa hari kemudian tuh dia nggak pernah jualan lagi, sekitar 1 atau 2 bulan. Nah nggak lama dari dia omongin itu sama tetangga, nggak lamanya ada yang jualan lagi. Tapi itu tetap masih belum ada rumah banyak. Nah itu, jadi si kakak sepupu aku tuh mau beli dagangan dia gitu, karena udah emang langganan biasanya kan. Dipanggil-panggil kok nggak nengok gitu kan. Dipanggil nggak nengok, dikejar sama dia. Dia tuh waktu itu masih umur kelas 6 lah. Kelas 6 SD. Dia berdua sama sepupu aku satu lagi. Dikejar sampai ke ujung jalan itu. Itu nggak ada siapa-siapa. Otomatis lari dua-duanya kan. Pulang ke rumah ngadu. Kenapa kok lari-lari gitu? Itu tadi tukang itunya hilang katanya. Hilang gimana? Iya kan itu kan jalan buntu. Jadi dia jalan. Masuk situ. Iya. Udah hilang, nggak ada siapa-siapa gitu, mukanya lari si setan gitu. Terus ternyata si kepala buntung ini dia tuh tukang dagang yang biasa dagang di situ. Terus mungkin ada tragedi lah yang terjadi sama dia sampai akhirnya begitu. Cuman kita nggak tahu gitu dia kenapa, dia gimana, karena bukan orang situ dia. Karena semenjak dia hilang dan nggak ada jualan lagi, muncullah si hantu ini, si kepala buntung ini. Iya. Jadi diasumsikan kalau memang mungkin terjadi sesuatu sama dia dan ini adalah penjelmaannya. Iya. Oh gitu. Karena emang hari-hari dia suka ke situ gitu. Oke. Wah, horor juga tempat lo tinggal ya. Beda kasa cuy, nggak jauh dari sini. Oke. Terus apa lagi nih? Terus juga banyak lah sampai sekarang nih yang sosok-sosoknya tuh masih ada di rumah. Gitu. Waktu itu sempat ada makhluk dia minta tolong. Jadi daerah situ kan ada deket sekolah tuh, sekolah SMK gitu. Nah waktu itu aku sekolah di situ. Udah sekolah di situ, mau hari pertama ke toilet belakang, ngeliat kok ada orang tiduran sambil kayak ininya berdarah-darah. Kayak disilet gitu? Iya. Oke. Itu dia cantik sih, cantik banget. Perempuan. Pakai rok mini lah, pakai seragam gitu, terus dia berdarah-darah ininya. Cuma aku pikirnya, halu kali ya, gitu kan. Udah tuh nggak ditangkepin. Sampai masuk ke semester 1, itu tetap gangguan tuh tetap ada terus. Setiap ke kamar mandi ada dia, kayak nongol nanti gini, atau ngegangguin teman. Kayak samping teman masuk toilet nih, di sampingnya kan ada toilet kosong gitu. Terkadang dia suka kayak berdiri gitu, kepalanya kelihatan di atasnya. Terus nggak pernah ditangkepin, tapi dia kayak berusaha ngedekat. Sampai waktu itu pernah lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, nangis gitu. Ada suara nangis, dan itu pun bukan cuma aku doang yang dengar, teman. Tapi kita karena paham, paling cuman kayak, lo dengar nggak? Dengar gitu. Nah, sampai kita cuekin sekitar 4 semester lah. Berarti ke kelas 2 ada anak baru. Anak baru itu emang kosong dia. Kosongnya itu kayak gampang dirasukin lah. Sering bengong. Masuk ke dia. Awalnya dia kayak nangis-nangis kayak gitu-gitulah, ngode. Ngode ke aku, tapi asal aku didiemin aja, udah biarin gitu. Kayak apa sih gitu kan. Nah udah gitu sampai ketiga kalinya dia masuk ke teman, akhirnya dia baru cerita. Aku manggil mama ke rumah, ke sekolah. Tuh ada temen kesurupan giniin gitu kan. Terus aku suka disuruh kan, lu aja enggak gitu kan. Sama mama tuh ditanya, kenapa? Cuma dia nangis aja. Terus akhirnya mungkin karena capek didiemin gitu kan, ngikut sama temen tuh sampai rumah. Nah posisi waktu itu lagi berantem lah sama temen itu. Nah dia tiba-tiba ngechat di WA. Dia bilang, lu lagi di mana? Di rumah emang kenapa? Enggak, ini ada yang mau masuk gitu. Kayaknya mau ngomong. Mau masuk ke badan dia. Oke. Jadi biar ada media lah buat ngomong. Tapi mau ngomong sama lu dan nyokap lu gitu. Dia bilang. Spesifik kalau lu dan nyokap gitu? Iya, spesifik. Terus karena mungkin urgent juga gitu kan. Ya udah sini ke rumah gitu. Itu dia datang ke rumah udah pucat banget mukanya. Disuruh masuk, langsung si perempuan itu masuk. Nangis dia, minta tolong.
tolong katanya cariin cowoknya. Karena dia posisinya waktu meninggal itu bunuh diri, nyayat tangan dia. Oh, si perempuan cantik tadi ini. Iya, dia nyayat tangan dia, ditanya kenapa bunuh diri, terus bunuh dirinya di mana gitu kan. Bunuh dirinya di sekolah itu, di toilet itu. Kenapa bunuh diri, kan masih muda gitu kan. Iya, soalnya waktu itu hamil duluan. Oh. Ditanya lah, kok bisa? Kenapa hamil? Kan di situ kan khusus perempuan sekolahnya. Nah, ternyata dia hamil itu gara-gara waktu itu di sekolah tuh ada acara yang ketemu sama sekolah lain, terus kita camping bareng gitu kan. Nah, cinlok tuh dia sama si salah satu dari anak-anak OSIS sekolah lain lah. Nah, terus mau lah dia tuh ngelakuin itu sampai akhirnya hamil. Terus juga si cowoknya ini tiba-tiba lost kontak gitu aja. Si cewek ini stres, dia nggak tahu harus apa, harus gimana gitu kan. Akhirnya pikirannya buntu, udahlah tuh dia bunuh diri di situ. Oh gitu. Dan saat dia ngerasukin itu dia nggak menyebut itu tahun berapa dan si nama cowoknya siapa. Dia pas ditanya siapa nama cowoknya atau ciri-cirinya, itu udah lupa posisinya. Nggak tahu, nggak inget dia bilang. Tahun berapa kejadiannya? Dia bilang mungkin tahun 1990-an. Oh, selama itu. Aku nanya, emang selama ini lu gak cerita atau gak pernah masuk ke yang lain gitu buat ngebantuin? Kata dia, gak ada yang bisa jadi mediasi atau bisa ngobrol sama dia tuh gak ada, dia bilang. Makanya baru masuk di hari itu. Makanya dia suka ngegangguin teman-teman di sekolah karena tujuannya sebenarnya mau cerita. Oh gitu. Dan akhirnya dia ngeliat sosok lu dan nyokap ini yang bisa diajak interaksi sama dia. Betul. Makanya dia memilih kalian berdua. Iya. Wah, repot juga bro jadi indigo ya. Capek sih. Capek lah, gila. Iya. Oh gitu. Terus setelah itu gimana kelanjutannya? Setelah itu kita tanya dong, namanya siapa, dia udah lupa. Karena kan mungkin karena udah terlalu lama juga kan kejadiannya. Terus juga dia tuh hari-harinya cuman kayak meratapi dirinya sendiri di toilet itu. Makanya kalau orang bunuh diri itu kan disebut arwah penasaran ya. Iya. Dia nggak diterima di mana-mana ya kan, Nggak karena diterima. belum waktunya ya kan. Iya. Oh, Dan gitu. di sana tuh kalau kita bunuh diri nih, itu bukan berarti udah semua masalah hilang di dunia. Itu emang iya. Tapi di sana tuh ada masalah yang lebih besar lagi. Salah satunya di sana tuh di dimensi mereka, mereka tuh ada sistem bullying juga. Anak baru dipelonco apa gimana? Iya. Oh gitu. Apalagi kalau kita misal bunuh diri nih, arwah kita kentayangan, orang bilang begitu. Itu tuh pasti kita kayak diejek sama hantu lain atau jin lain, itu tuh pasti. Oh gitu. Iya. Jadi makanya banyak orang yang udah bunuh diri berusaha ngajak lagi biar ada temen. Nah itu karena dia di dunia sana nggak ada teman. Oh ibaratnya di dunia itu bunuh diri itu adalah hal yang kastanya jelek lah gitu. Iya. Oh, oke. Nah di sana pun dia diejek, mungkin dijauhin atau di bullying itulah sama jin-jin lain itu begitu. Oh, kasihan ya. Iya. Iya. Makanya bunuh diri itu nggak nyelesain masalah. Iya. Justru nambah masalah. Iya. Makanya bro, lu kalau mau mati jangan bunuh diri, kecelakaan gitu. Enggak bercanda. Bercanda bro. Nunggu takdir sih bagus. Iya. Oke. Terus apalagi di pengalaman lu nih yang ini keren nih. Ini pengetahuan yang buat gue nyentrik nih. Nah, terus apalagi yang lu ketahui tentang hal-hal kayak gitu tuh yang pernah lu alamin? Banyak. Jujur gue dari kecil sampai ke sekarang ini dewasa, bahkan kalau sampai keluar entah timbang ke warung doang atau mau tidur gitu, itu wajib pakai headset. Kenapa? Stres bang. Bisa gimana nih? Stres karena kayak gini. Waktu itu sempet nih ngalamin mau ketempelan. Waktu itu lagi kerja jadi admin lah di sebuah pabrik. Dan itu emang angker lah, daerah situ, kawasan itu bekas rawa gitu. Nah situ kerja emang lagi badan drop juga, capek juga kan. Ada tuh yang nempel, nenek-nenek. Jadi di pandangannya mereka itu gini, kenapa mereka masuk ini atau interaksinya lebih banyak ke yang indigo dibanding sama yang biasa. Karena di pandangan mereka tuh cuman kelihatan orang-orang yang bisa.
Nah, terus visualan tempat kayak gini, ini misalkan studio nih. Nah, itu di pandangan mereka tuh, ini bukan studio, ini bisa jadi kayak musola, atau bahkan bisa jadi kuburan di pandangan mereka. Itu yang namanya aura tempat. Aura tempat. Iya, itu aura. Jadi yang dilihat sama mereka bukan lokasi kayak gini enggak. Auranya apa? Oh, kalau sorry nanya dikit, ini studio gue sendiri ini, menurut lo auranya gimana? Sebenarnya daerah sini sih masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke. Cuman yang tadi agak ke belakang sana, itu udah lain. Oh gitu? Banyak banget. Banyak banget ya? Banyak banget. Oh gitu. Ya kali ya numpang ngecek gue sekarang ya. Aman sih di sini. Gitu, terus ceritain lagi lah. Gue pengen tahu nih, masih banyak nih dari lo nih. Iya. Nah, jadi kenapa pakai headset terus nih? Kalau keluar atau mau tidur, atau bahkan di tempat-tempat yang belum sama sekali gue ada di situ gitu. Suka pakai headset karena dari beberapa makhluk itu pasti kan kayak notice nih orang bisa jadi ini nih mediasi buat gue ngomong atau bisa interaksi sama gue nih gitu. Seenggak kita ngelihatnya atau kita pura-pura ngelihat, mereka tahu kalau kita tuh ngeliat dia. Mereka tahu ya siapa yang bisa ngeliat mereka? Tahu. Dan buat mereka itu sebuah, wah dia bisa ngeliat kita nih, ayo kita ke dia kan begitu. Iya. Oh jadi magnet malah ya? Iya, jadi magnet. Oke. Kayak gitu. Jadi tujuannya sebenarnya nggak jelek. Mereka tuh ada yang kayak cuman iseng, emang kayak cuman pengen ngobrol, terus pengen cerita, minta tolong gitu. Makanya kadang bahkan ya kalau orang-orang yang nggak bisa pun nih suka ngedengar suara nangis lah atau suara ketawa gitu. Sebenarnya ada cerita di balik itu. Bukan cuma sekedar nangis atau ketawa yang kita dengar. Oh, tapi contohnya mereka gimana tuh? Pengen nih orang dengar gue pengen ngobrol sebenarnya gitu. Bukan semata-mata iseng aja, enggak. Ada tujuannya juga. Ada tujuannya. Tapi kita yang nggak paham ya kadang-kadang. Iya. Sempat juga waktu itu aku ngomong ke mereka, gini, bukannya manusia nggak mau dengerin, bukannya manusia nggak ada simpatinya sama kalian gitu. Kita kan sama-sama makhluk, kita saling menghargai wajib. Tapi dari cara kalian mau interaksi aja, manusia udah ketakutan. Ada yang tahu, ada yang nangis, ada yang nunjukin gitu bahkan. Itu bukan apa ya, manusia itu bukannya malah jadi kasihan atau gimana. Takut kabur orang-orang gitu. Makanya nggak ada yang mau dengerin cerita kalian gitu. Nah dari situ banyak tuh. Jadi kayak ngajak mereka tuh. Kayak ngobrol nih, misalkan si hantu A nih. Kemana? Ntar bawa lagi, ntar yang satu lagi bawa temen, pengen cerita juga. Oh, capek. Nah nih, sorry nih yang pengen gue tanya, definisi antara itu kan jelas hantu jin ya. Iya. Nah kalau yang tadi kan kasusnya itu adalah orang yang meninggal bunuh diri. Iya. Nah artinya kan dia ini sebenarnya beda dong sama jin ya kan? Beda. Dia beda sama jin. Artinya dia mau ke atas kan belum waktunya. Iya. Dia mengakhiri hidup sendiri. Akhirnya dia terjebak di sini. Yang makanya dibilang penasaran gitu ya. Nah akhirnya mereka ini suka nggak suka mau nggak mau bergabunglah dengan komunitas jin ini, ya kan? Dan akhirnya mereka dibully. Seperti itu ya. Iya. Makanya ada space sendiri. Kayak misalkan di satu rumah nih pernah ngedengar mungkin kayak di pojok ini adanya sosok ini, di sana adanya sosok ini. Itu tuh ada space yang masing-masing. Ada wilayah teritorial. Kayak mungkin satu rumah aja mungkin bisa nggak cuma satu yang ini, berarti wilayahnya dia di dapur nih, wilayah dia di depan. Nah kalau misalkan yang A nih masuk ke tempat yang B nih, itu bisa jadi perang energi. Kita bisa ngerasain. Rasanya kalau di kita apa sih kalau buat kayak gue yang awam gini? Kalau adanya perbedaan energi atau aura, misalkan kita datang sini nih, aura udah jelas beda, karena kita ada porsinya masing-masing. Kalau misalkan ada bentrok energi biasanya panas yang beda lah panasnya, bukan panas gerah ya. Kayak panas gimana sih, pengap mungkin gitu. Dan itu ada pengaruhnya nggak ke orang-orang di dalamnya sini? Ada. Oh gitu. Ada, bisa jadi yang umum tuh pusing, terus mual, itu pasti.
Kalau sampai ke karakter bisa jadi marah-marah Iya. gitu ya. Bisa sampai segitu ya? Bisa. Itu kalau kita udah dikuasain sama energinya dia. Nah, ada beberapa pesan juga dari mereka. Entah itu dari yang bunuh diri atau dari yang kecelakaan. Intinya sih, kita manusia yang masih hidup, selagi masih ada umur, jangan lupa ibadah. Mau dosa lo sebanyak apa, ibadah pokoknya wajib. Gue dengernya takut. Ibadah ya? Iya, mau agama apapun gitu. Termasuk juga muslim gitu. Mau dosa lo segede apa, mau maksiat lo tiap hari kayak gimana. Yang penting sholat jangan ditinggal. Itu Kata dia. kadang-kadang tuh kita mikir, iya dosa gue banyak, gue sembahyang diterima nggak ya? Iya bener. Jadi mereka aja udah begitu masih nganjurin seperti itu ya? Iya, mereka aja kayak gitu ngomongnya. Oh, gitu. Ditanya lah, kenapa gitu? Lu aja matinya nggak wajar kan? Kalau kata mereka, bahasanya mereka, dosa itu bisa digugurin secara perlahan sama ibadah yang kita lakuin. Jadi biar seimbang lah, minimal lu kalau banyak dosa lu juga banyakin sholat gitu. Jangan sampai dosa numpuk, sholatnya enggak. Iya. Kata mereka gitu. Bahkan dari mereka banyak yang pengen balik lagi hidup supaya bisa ngejalanin itu. Pastinya. Iya. Pastinya. Oke. Dan pernah nggak sih apa ya maksudnya ya sama lu komunikasi dengan dunia mereka, hal yang paling apa sih yang mereka sampaikan itu yang menurut tuh ini apa ya harus benar-benar sampaikan kayak ke manusia-manusia kayak kita lah gitu. Ada nggak pesan dari mereka tuh? Manusia lu yang hidup lu beginilah gitu contohnya. Selain yang kayak tadi gitu. Kalau dari semua nih, semua yang udah ditemuin gitu, kan gue iseng kan nanya gitu, apa sih gitu. Kesan pesan lu nih buat yang masih hidup dari sana tuh mesti kayak gimana? Yang paling utama tuh sholat. Bahkan waktu belum lama ini ada sepupu gue meninggal, dia pun sama kayak sholat masih bolong-bolong, terus masih suka ngelakuin dosa lah itu masih dilakuin. Nah dia meninggal waktu sebelum 40 harian itu, si Khorinnya ke rumah, bahkan sampai masuk ke mimpi-mimpinya temannya, sama bilangnya, bahkan dia ngotot nyuruh orang-orang sekitar dia sholat. Ngingetin dia. Ngingetin. Padahal dia selama hidupnya aja sholat juga bolong-bolong. Itu utama banget sholat. Bisa dibilang itu ibaratnya Khorinnya itu representatif dari jiwanya ya. Lu yang masih hidup, lu sholat deh jangan kayak gue kan gitu ya kan. Bilang begitu. Ini merinding gue sumpah tuh merinding gue gitu. Gitu ya, sampai yang mati aja masih pengen hidup untuk sekedar sholat ya. Iya. Segitu pentingnya ibadah buat kita. Terus sampai waktu itu pesan lainnya lagi, utamain nyokap. Ibu ya? Iya, itu penting banget. Susah senengnya lu di dunia itu tergantung dari rasa bahagia nyokap gitu. Jadi kalau misalkan hidup lu pengen bagus, rezekinya lancar gitu, bisnisnya lancar, mesti utamain ibu deh. Misalkan dari kebutuhan dia, kesenangannya dia, meskipun ibu kita nggak neko-neko ya bilang, udahlah mama nggak perlu ini gitu. Tapi kita tuh sebagai anak wajib banget ngutamain namanya kepentingan orang tua. Nggak perlu diminta lah. Iya, itu wajib, penting banget. Oke bro, ini apa ya? Ini malam ini tuh buat gue nggak kayak biasa ya. Jadi ini adalah hal-hal yang memang sama ini pengen gue denger bro, beneran mbak ya. Jadi bahkan yang sudah meninggal aja tuh masih ngingetin kita yang masih hidup supaya jangan melakukan kesalahan yang dilakukan. Artinya luar biasa ya, intinya utamakan ibadah ya, sholat. Ibadah. Sholat bro, sholat bro. Wah sholat lu bro beneran. Gue aja nih, aduh kacau. Aduh ya Allah, kapan gue aja nggak tahu gue hidup sampai berapa lama lagi gitu. Nah itu. Iya, ibadah gue masih begini, gue denger gini beneran itu ketakutan mbak, beneran ketakutan gue. Gila. Iya, utamain ibu ya berarti ya? Ibu, iya. Aduh. Sampai ada lucu nih, waktu itu di Bandung. Jadi ceritanya aku kerja di tempat
konveksi. Dan konveksinya tuh lumayan gede tempatnya. Di situ itu parah banget. Emang itu disengaja ditaruhin makhluk kayak gitu supaya orang-orang yang nyewa tempat itu tuh nggak betah. Karena ada kayak sengketa gitu. Oke. Masih internal keluarga mereka lah. Jadi ada adik kakak, yang satu yang punya tanahnya, yang satu punya bangunannya. Nah, jadi setiap disewain itu tuh uangnya cuma masuk ke kantong pribadi, nggak dibagi ke salah satu dari mereka gitu. Harus kan adil, 50-50 lah. Nah, ini enggak. Akhirnya yang tadi tuh yang nggak kebagian dapat hak miliknya. Sakit hati ngirim. Oke. Ngirim itu semua pekerja digangguin. Digangguinnya gimana tuh? Dulu tuh ada mesin sablon nih di pojok. Jadi tempatnya tuh mesin sablon di sini. Terus di sini kayak tempat buat ngejemur, apa sih namanya buat mesin sablonnya itu ada tuh buat ngejemur lah gitu kan. Terus yang di sini buat QC, di sini jahit. Nah di sini sablon kalau udah di atas jam 6 sore itu pasti ada yang ngegebrak meja, kayak ngegebrak kenceng gitu, kayak marah. Satu. Nah terus banyak juga yang ngeliat kayak cewek yang keluar dari ruang sablon masuk ke kamar mandi. Itu setiap malam ada. Terus di ruang mesin jahit nih, si mesin jahitnya suka gerak sendiri. Suka kayak ada yang mainin, tapi ntar berhenti. Nah, cerita-cerita kayak gitu kan banyak tuh. Sampai udah ganti karyawan beberapa kali tuh. Bahkan banyak yang gak betah karena di situ angker. Banyak yang dia milih mending pulang pergi deh meskipun jauh rumahnya. Dibanding harus tidur di situ gitu kan. Sampai akhirnya ngalamin sendiri. Awalnya gak percaya juga. Waktu itu iseng, cewek-cewek itu pengen tidur di situ karena rumah mes kita tuh dipakai, ada keluarga dari bos tuh datang. Kita tidur di situ, yang lain pada tidur, aku masih main game. Madepnya ke sana, ke toilet. Lagi main game gini kan posisi miring layar HP. Ada yang jalan. Itu jelas lambat banget jalannya. Apa tuh? Kuntilanak. Oh ya? Iya. Bentuknya? Tinggi, badannya gede juga, rambutnya panjang banget. Sampai nyentuh lantai gitu. Dia jalan dengan anggunnya masuk kamar mandi. Sampai negesin nih beneran apa enggak gitu. Tapi jelas banget gitu. Jalan ke kamar mandi. Udahlah gitu kan. Besokannya ada juga temen. Jadi 3 hari kita di situ, gangguannya beda-beda. Temen yang satu nih, dia agak tomboy. Nah, kita tuh masuk ke kamar, emang tidur ada kamarnya gitu kan. Kita panggil dia, tidur di sini aja, jangan di situ. Kita ngapain? Kan di sini kan masih luas kamarnya. Dia nggak mau, dia malah tidur di ruang mesin jahit. Dia lagi main HP juga, lagi kayak gini, ada yang datang. Si sosok itu juga sama. Aku lagi pakai headset kan di kamar, kayak ngedenger juga dia kok rusuh banget tidurnya gitu kan. Dipanggil-panggil nggak nyaut, kepikiran paling ngigo atau gimana. Ternyata dia tuh lagi ketakutan ngelihat si cewek itu nyamperin dia. Matanya merah katanya, rambutnya panjang, terus di bajunya putih. Nyamperinnya pelan-pelan gitu. Dia ceritanya baru besoknya sekitar jam 6 dia nggak tidur. Kita udah keluar, dia cerita di situ. Nah di situ dia masih belum tidur. Habis dia cerita baru dia pindah ke dalam, dia tidur di situ. Oke, bisa gitu ya, bisa ngirim makhluk ya? Bisa. Nah, nggak lama dari situ ada nih anak baru. Anak baru yang aneh. Pikiran kita tuh kayak anak baru, oke lah kalau humble biasa dong. Ini enggak, kayak ke aku tuh kayak angkuh, deket banget gitu. Padahal kita kayak baru kenal di situ. Oh, SKSD deh. Gitu. Iya, SKSD parah. Gitu. Oke. Sampai aku bilang, bocah ngapa dah? Terus gitu. Dia diajak masuk ke dalam nggak mau. Kenapa gitu? Nggak mau katanya, nggak mau aja. Nah kebongkarnya tuh malamnya. Cerita kita pas lagi briefing, masuklah sosok itu yang di badannya dia ngikut. Kita nggak ngeh itu siapa, itu ngapain, dia mau apa gitu, nggak ngeh. Taunya dia kesurupan. Mungkin karena yang di konversi tadi ikut. Ternyata enggak. Dia diikutin sama sosok perempuan yang dibunuh di Sukabumi.
Jadi belum lamanya mungkin dia main ke Curug Malela di Sukabumi. Dia tuh posisinya juga kasihan waktu itu. Dia ditinggal sama temennya. Jadi sendirian dia di situ di curug itu. Nah, si sosok ini melihat dia dari atas pohon. Merhatiin, ini anak kasihan gitu. Kok sendirian, teman-temannya ninggalin dia. Diikutin karena niat dia tuh nemenin sebenarnya. Nemenin biar selamat lah, biar nggak kenapa-napa gitu kan. Masuknya sosok itu ke dia, akhirnya kebongkar cerita tuh dia. Awalnya juga rese, ngajak mati, terus ngegangguin yang sekitar gitu. Parah deh pokoknya. Tapi kita yang peka nih sama dia, kita gali sedikit-sedikit. Akhirnya udah mulai deket, bisa diajak ngobrol, terus udah friendly lah si arwah ini. Dia juga rajin. Kadang kalau misalkan lagi pagi-pagi nih gabut, dia masuk loh si cewek itu. Dia suka bersih-bersih. Terus dia bersih-bersih tuh nggak wajar. Dari pagi ke malam ada aja yang kerjain. Entah nyuci, ngepel. Akhirnya ditanya dah asal muasalnya dia. Dia pun buka cerita awal dia nggak mau. Dia bilang gini, dulu aku tuh dibunuh. Jadi histori sebelumnya dia kenalan sama cowok. Itu di usia dia 17 tahun. Kenalan sama cowok itu zaman SMS-an kan. Ketemuan sama si cowok itu. Si cowok itu nembak si cewek ini. Ngatain pesannya. Nah si cewek ini nggak mau nih. Ditolak mentah-mentah pokoknya deh. Dendam dah tuh si cowok itu. Udah dendam, dia nggak terima digituin ya kan sama cewek. Akhirnya dia mancing si cewek ini pakai temennya yang ganteng. Jadi si cewek ini tuh mau diajak ketemuan sama si temannya si cowok itu. Tapi dia nggak tahu kalau itu siapa. Hubungannya apa, dia nggak tahu. Bener-bener kayak bocah polos lah. Akhirnya diajak ketemuan sama sekitar 6 cowok. Terus niatnya mereka tuh kayak cuman mau iseng doang gitu, mau dipakai doang dah gitu. Nah, cuman pas udah dibawa si cewek ini dibawa ke hotel katanya, dia tuh kayak dibekep sama bantal mukanya. Sampai dia nggak bisa nafas. Terus si cowok-cowok ini juga tadinya nggak niat sampai ngebunuh kan. Kelepasan. Meninggal. Udah meninggal, sempat juga diperkosa tuh sama 6 orang itu. Gila. Iya, terus udah bingung nih si cowok-cowok itu, ini mau digimanain gitu. Mau dipulangin atau gimana. Sempat aja mikir mau dipulangin. Cuman kalau dipulangin, ntar urusannya kita semua ditangkap polisi gitu kan. Udah buang aja mayatnya. Akhirnya si mayat itu dibuang sama 4 orang dari mereka. Dari 6 orang ini? Iya, dibuang. Awalnya bingung dia mau kemana. Itu dari Bandung, nggak jelas mau kemana. Dia cuman kayak jalan aja udah, ikutin alur dah, mau kemana. Sampai ke Sukabumi, ke Curug Malela itu. Di Curug Malela dibuang si mayat itu. Dibuangnya dibungkus pakai kayak bed cover sama spray. Dibuang, udah dibuang ke bawah hanyut. Sampai sekarang nggak ditemuin. Dan orangnya yang punya otaknya, si temennya dia yang pertama berarti ya, itu tuh ada di Jakarta. Sampai sekarang masih hidup kata dia. Makanya dia masih kayak mau nyari itu orang. Sempat waktu itu gue tawarin, jadi gimana itu mayatnya mau ditemuin gak gitu kan. Kasian juga kan, udah bertahun-tahun ketimbun dong pasti. Kata dia, jangan dulu, biarin dulu aja mayatnya, kata dia. Mungkin paling tinggal kerangka kan gitu. Kata dia, kalau misalkan si ininya diambil, mayatnya diambil, udah disempurnain, dia nggak bisa nyari orang itu. Nah, dan si arwah ini tuh masih tetap ngikut ke temen gue itu. Sampai sekarang. Masih dia. Dan kelakuannya masih kadang-kadang berubah-ubah gitu? Kalau sekarang nggak. Sekarang kan udah dikeluarin dia, biar nggak bisa masuk lagi lah. Ganggu banget waktu itu. Soalnya dia kalau masuk, iseng parah. Sampai kayak cowok digodain gitu. Terus pernah waktu itu dia lagi main sama teman-temannya. Itu digangguinnya parah gitu. Pokoknya biar sampai
dia mau balas dendam deh, pokoknya dia benci sama laki-laki. Dia mau balas dendam ke laki-laki. Waktu itu pernah dia lagi kayak minum gitu kan sama teman-temannya. Disengajain sama dia tuh masuk ke badan teman aku tuh sampai mabok. Pengen balas dendam, ngulang hal yang sama gitu. Nah terus pulang lagi ke mes kita gitu kan. Aku bilangin dia, lu kalau mau balas dendam jangan sampai semua orang lu gituin gitu, kasihan. Iya, orang kan beda-beda. Yang lu maksud juga kan bukan dia, ya kan? Gitu. Kata dia, hehe, iya kata dia. Ya lu jangan kayak gitu. Jangan balas dendam ke orang yang nggak tahu apa-apa. Sekarang gini, orang nggak bisa melihat lu, orang taunya ya lu tuh dia gitu. Kalau ada apa-apa sama dia, emang lu mau tanggung jawab? Sampai dia yang nerima hukumannya nanti, lu mau tanggung jawab? Lu kan nggak bisa apa-apa. Gitu. Mikir tuh akhirnya kan si arwah itu. Akhirnya udah dia nggak pernah ngelakuin hal yang kayak gitu lagi. Tapi paling isengnya aja sih, ke laki-laki tuh iseng banget. Mbak, dari apa yang semua Mbak ini pernah jalanin, pesan apa sih yang Mbak pengen sampaikan ke orang-orang yang nonton Jajah Malam ini? Dari yang bisa dibilang hikmah dari yang Mbak alamin, yang Mbak dengar dan yang Mbak lihat dari dunia sini dan dunia sana yang saling bersinggungan. Oke. Pesan-pesannya sih yang pertama, kita sebagai yang masih hidup, mumpung masih ada waktu gitu, jangan lupa ibadah. Meskipun kita bolong-bolong, kita masih suka maksiat, masih suka banyak ngelakuin dosa gitu. Saya sendiri juga sama, masih suka ngelakuin dosa gitu kan. Cuman gak ada salahnya buat sebentar nginget ke atas, kita ibadah. Karena kalau misalkan hidup tanpa ngelakuin ibadah pun percuma. Buat apa hidup kalau kita gak ibadah? Itu kan tujuan Allah nyiptain kita supaya kita ibadah gitu. Terus yang kedua juga jangan lupa tetap hormatin orang tua, lakuin yang terbaik buat orang tua. Terus kita kalau mau ngelakuin apa-apa, minta doa restunya supaya berkah juga buat dijalaninnya. Terus juga bisa jadi inilah pintu surga melalui orang tua. Yang ketiga, kalau melakukan apa-apa atau kita lagi dalam fase yang buntu nih, kita nggak bisa cerita, kita nggak punya teman buat sharing, kita nggak bisa berpikir secara jernih gitu. Jangan sampai ngelakuin hal-hal yang di luar kayak gitulah. Kayak diri itu jangan banget. Soalnya banyak juga dari mereka yang udah pernah aku temuin, mereka tuh nyesel bunuh diri. Dengan cara apapun mereka nyesel. Bahkan mereka pengen balik lagi ke dunia kita dengan cara apapun. Contohnya kayak tadi masuk ke badan orang gitu. Karena mereka tuh masih pengen ibadah. Mereka pengen pakai itu badan supaya jadi perantara dia biar bisa sholat. Kayak gitu. Padahal udah gak mungkin ya? Udah gak mungkin. Tapi mereka segitunya gitu. Kayak tetap pengen nyoba gitu. Oke deh Mbak, luar biasa nih ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak ini pesan moral yang sangat mendalam ya buat gue, terutama buat kita yang masih hidup. Kita ambil pelajarannya. Dan yang perlu kita ingat, nomor satu adalah ibadah ya Mbak. Betul. Oke, luar biasa. Ini episode yang lumayan buat gue ngaca. Asli. Kalau gitu, gue Harvey dari tim Jelajah Malam undur diri buat kalian yang pengen bercerita seperti Mbak ini tentang pengalaman apapun yang kalian rasakan yang sifatnya unik dan di luar nalar. Bisa hubungi nomor yang tertera di sini. Kalian tinggal gampang caranya voice note WhatsApp kita seperti apa, kita akan dengarkan. Kalau oke, kalian bisa datang ke sini atau kalian ada waktu kita datang ke rumah kalian. Ya, oke. Mbak, terima kasih banyak untuk studio. Alhamdulillah banyak banget manfaatnya yang bener. Gak cuma sekedar cerita hantu, tapi cerita yang ibaratnya pengaruh positifnya luar biasa, termasuk gue juga. Oke Mbak ya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu cerita lagi di sini ya. Siap. Gue tahu ceritamu sih banyak nih sebenarnya nih. Iya, banyak banget. Oke, Mbak Harvey undur diri dan Mbak Dika. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.